Om Swastiastu, Tabe selamat tinggal latai, salam sujud kerendam lempang. Perkenalkan, nama saya Lili Karlina, NIM 2100026, kelas B. Sekarang saya akan memenuhi tugas mata kuliah penaturan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan Kaharingan serta integrasi Kaharingan dengan Hindu. Perjalanan panjang identitas sistem religi Dayak. Agama Helo, Tatuhiang, agama orang gunung, agama Luaungan, Maayan dan lain-lain sesuai sub-suku di mana Dayak berkembang. Kapir, Prendeker, Ragi Usang, agama Ngaju, Kayu Lapuk, Tempon Telon dan lain-lain itu terjadi pada saat zaman penjajahan Belanda. Kaharingan SKDI tahun 1950 di Desa Tengkahen diperkasai oleh Basir Itar Ilas, Hari Andung, Ungit Junas dan lain-lain. Hindu Kaharingan setelah integrasi dengan agama Hindu pada tahun 1980. Sistem religi Dayak Ngaju atau Kaharingan dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi negara dalam bidang keagamaan seperti Undang-Undang Nomor 1 Garing PNPS Garing 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan SK Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1974. Dan yang kedua, Witsi dalam Mahin 2009 meramalkan bahwa sistem religi masyarakat Dayak akan punah ditinggalkan para pewarisnya. Dan yang ketiga, modernisasi. Keempat, masuknya agama-agama dunia ke tanah Dayak. Dan kelima, globalisasi. Alasan menganut sistem religi Dayak Ngaju melakukan adaptasi atau integrasi. Yang pertama, internal dapat dibagi menjadi 3, keinginan berubah, pengakuan jati diri, peran intelektual agama. Dan yang kedua, eksternal dapat dibagi menjadi 6 bagian, politik keagamaan, ekonomi, pendidikan, konversi agama, MBH AHK, IAHNTP Blangkaraya. Strategi adaptasi penganut Kaharingan terhadap agama Hindu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tindakan akomodatif terhadap ajaran agama Hindu. Salam, nama Tuhan, pendidikan agama Hindu, busana, simbol-simbol Hindu, yoga, puja Trisandaya, persembahyangan ke pura, hari raya dan lain-lain. Dan yang kedua, revitalisasi sistem religi Dayak Ngaju. Ini merupakan rumah ibadah atau balai basara, penaturan, kandayu, buku petunjuk upacara, buku taur dan lain-lain dengan berkaca pada Hindu lainnya yang sudah lebih maju. Dan yang ketiga, revitalisasi sistem religi Dayak Ngaju atau struktur organisasi agama dan festival keagamaan. Dan yang keempat, representasi sistem religi Dayak Ngaju terhadap agama Hindu seperti upacara keagamaan, basir atau iman, orang suci, basarah teologi, sarana upacara keagamaan. Implikasi integrasi Kaharingan dengan Hindi. Implikasi ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, implikasi terhadap identitas dan ajaran. Dan yang kedua, implikasi dalam kehidupan keagamaan dan kebudayaan. Ketiga, implikasi dalam kehidupan bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Implikasi terhadap identitas dan ajaran sesuai dengan SK nomor
nomor H-37/SK/1980 tanggal 19 April 1980 yang mengukuhkan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan sebagai badan keagamaan Hindu. Surat edaran PHDI Provinsi Kalimantan Tengah nomor 1/F/PHDI /KH/1980 tanggal 21 Juni 1920. Implikasi dalam kehidupan keagamaan dan budaya. Ini berkeberadaan rumah ibadah berupa balai basara, kegiatan keagamaan seperti upacara tiwa, festival Tandak Intan Kaharingan, Mamapas dan Pekanan Sahur Lewu, serta upacara lainnya seperti pelayanan keagamaan, peradaan kitab penaturan, kandayu, pelatihan mantir basarah, dan bantuan Pemda maupun APBN melalui bidang etnis Hindu. Dan yang ketiga, implikasi dalam kehidupan bidang pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam bidang pendidikan, mendapatkan pendidikan agama, kesempatan mendapatkan pendidikan di semua bidang, dan strata bahkan sampai ke luar negeri, dan tidak hanya umat awam, bahkan sampai pada basir. Terbukanya peluang di bidang pendidikan membawa kemajuan dan dampak di bidang ekonomi, dalam bidang politik, anggota dewan, bupati, wakil bupati, politikus, KPU, Bawaslu, atau parpol. Hindu Kaharingan hari ini sangat berkembang dan masih banyak maju dari zaman dulu dan masih dikenal oleh masyarakat. Tempat ibadahnya juga tersebar luas di seluruh Kalimantan Tengah, salah satunya Balai Basarah Induk Hindu Kaharingan di Jalan Tambuibungan, di Jalan Tambun Bungai nomor 5 Kecamatan Pahandut. Dan organisasi dari agama Hindu sendiri banyak seperti PDI, WHDI, KMHDI, Peradah, Prajaniti, ICI, Majelis Agama Hindu Kaharingan tingkat pusat Palangkaraya sampai ke tingkat desa, Persatuan Wanita Hindu Kaharingan, dan PPMHK. Kegiatan keagamannya juga beragam seperti Utsawa Dharma Gita, Jambore Pasraman, Festival Seni Sakral, Temu Kaya Ilmiah Perti Hindu, kegiatan nasional lainnya seperti Festival Tandak Intan Kaharingan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai berbagai macam tentang sejarah dan perkembangan Kaharingan serta integrasi Kaharingan dengan Hindu. Saya ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Om Sahib.